Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang berjudul tentang masih di bab 3, tetapi kita sudah masuk kepada bagian D, yaitu redistribusi kembali atau pendistribusian kembali atau pendapatan nasional. Nah, di bab ini atau di pembahasan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita daripada yang namanya peran pelaku ekonomi dan daripada yang namanya penguatan ekonomi agrikultur dan maritim yang ada di Indonesia. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis program redistribusi pendapatan dengan kritis. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis strategi pendistribusian kembali pendapatan secara kritis. Nah, adapun kompetensi dasar daripada materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita perhatikan dari bagian 3.3 pada buku paket bab 3 kalian di semester 2 ini, yaitu yang pertama menganalisis ketergantungan antar uang dilihat daripada konsep ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kompetensi dasar yang kedua yaitu dilihat daripada kompetensi 4.4, yaitu menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang dilihat daripada konsep ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Itulah kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kita, yaitu pendistribusian kembali atau pengembalian kembali pendapatan yang diterima. Nah, oke. Yang pertama, kita akan membahas yang namanya alur redistribusi pendapatan. Alur redistribusi pendapatan yang pertama yaitu berasal daripada si pekerja. Dari si pekerja ini berarti akan yang namanya memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan berbelanja ke minimarket atau ke supermarket terdekat atau ke pasar-pasar tradisional. Nah, dari situ, dari pasar tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan timbul yang namanya bentuk daripada yang disalurkan daripada subsidi untuk bahan bakar atau harga tiket kendaraan. Dari gambar ini, maka akan timbul ini. Terus dari yang namanya minimarket tersebut, maka akan timbul yang namanya ayo peduli pajak. Nah, tanpa kalian sadari, ketika kalian yang namanya berbelanja ke minimarket, membeli yang namanya barang, membeli yang namanya makanan, tanpa kalian sadari, kalian dikenakan yang namanya pajak. Pajak. Mengapa saya bilang pajak? Nah, apabila harganya itu misalnya 7.500 atau 7.200. Nah, angka 200, 2 di belakang koma, 3 di belakang koma, itulah pajak yang dibayarkan kepada kalian ketika kalian yang namanya membeli suatu makanan. Nah, dari situ, dari kalian yang namanya taat akan pajak, walaupun kalian yang namanya belum bekerja, kalian tetap dikenakan pajak. Nah, dari pajak itu maka akan tercipta yang namanya ayo peduli pajak, ayo peduli pajak. Nah, pernah kan yang namanya kalian perhatikan dia iklan bayar pajak tepat waktu. Nah, iklan tersebut mengajak masyarakat
untuk lebih peduli lagi dalam membayar yang namanya pajak, baik itu pajak rumah tangga maupun pajak yang namanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, dari pajak tersebut, dari pemberian pajak ini, maka dana masuknya ketika kita yang namanya membayar pajak akan masuk kepada pemerintah. Nah, pemerintah pastinya pajak ini akan bersifat yang namanya demokrasi, yang namanya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ketika pemerintah yang namanya memungut pajak, dan pajak tersebut akan kembali disalurkan kembali lagi kepada masyarakat. Lewat apa disalurkannya? Yang pertama mungkin lewat bantuan-bantuan sosial tanpa kalian sadari, tanpa kita sadari. Yang kedua lewat yang namanya pembangunan jalan-jalan raya. Yang ketiga misalnya lewat yang namanya kepedulian daripada ketua-ketua RT atau RW di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, itulah upaya yang dilakukan daripada pemerintah untuk mengembalikan pajak tersebut kepada si masyarakat. Nah, dari situ kita masuk kepada yang namanya pengertian redistribusi. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya ke kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lainnya. Nah, seperti tadi Ibu bilang, pajak tidak dikenakan daripada secara langsung. Misalnya, seseorang ini seperti orang tua kita ya, orang tua kita anak-anak, mereka sekali 1 tahun pastinya membayar pajak, yaitu pajak pembangunan. Di situ mereka diwajibkan untuk yang namanya membayar kewajiban mereka. Apabila mereka tidak membayar, maka mereka akan dikenakan sanksi atau denda. Nah, sedangkan untuk kita sendiri yang belum bekerja, bagi anak-anak kami, pajak itu akan diberikan ketika yang namanya kalian berbelanja ke minimarket. Biasanya pajak diberikan ketika berbelanja di minimarket ya nak ya, baik belanja makanan ataupun misalnya nongkrong di tempat tersebut, pastinya akan dikenakan pajak. Bisa kalian lihat daripada faktor ketika kalian melakukan perbelanjaan. Itulah pungutan-pungutan lain yang dilakukan tanpa kalian sadari. Nah, setelah itu redistribusi itu sendiri akan dibagi lagi menjadi 2, yang dimana yang pertama redistribusi vertikal. Nah, redistribusi vertikal adalah transfer uang yang mampu kepada orang yang tidak mampu secara finansial. Transfer uang kepada orang yang tidak mampu, transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Sama seperti yang namanya peran pemerintah. Itulah dia ya nak ya. Yang kedua ada redistribusi horizontal. Kalau dikatakan horizontal berarti dia merata, di mana kegiatan ini dapat yang namanya transfer uang antar kelompok. Maksudnya transfer uang dalam antar kelompok ini yaitu misalnya seperti ini nak. Kalian mengikuti yang namanya koperasi atau lembaga-lembaga lainnya dalam pemerintahan. Nah, ketika kalian yang namanya sudah menanamkan modal, maka kalian akan dikenakan pajak. Nah, pajak tersebut akan dibagikan rata di kelompok-kelompok kalian. Nah, itulah yang dinamakan kegiatan transfer uang secara antar kelompok. Nah, yang berikutnya yang kita akan bahas yaitu program redistribusi untuk pemerataan pendapatan yang ada di Indonesia. Yang pertama, programnya pemberian jaminan akses kesehatan primer kepada masyarakat yang tidak mampu. Contohnya itu yaitu pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan ya, BPJS Kesehatan, yang dimana BPJS Kesehatan ini terbagi 2, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Yang berbayar ini tidak dipungut, atau dalam arti ini hanya bisa didapat oleh mereka yang tidak mampu. Sedangkan yang berbayar
ada tingkatan-tingkatannya, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, tingkatan-tingkatan ini harus dibayarkan secara bulan per bulan. Gitu dia nak ya, kalau yang namakan pemberian jaminan akses kesehatan. Nah, yang kedua, program pemberian kredit lunak yang bertujuan untuk meminjami modal usaha kecil supaya bisa berkembang. Nah, contoh dasar daripada ini yaitu misalnya sering itu disebut dengan istilah KUR, kredit usaha rakyat. Nah, KUR ini didominasi untuk UKM. Maksudnya seperti sekarang program-program pemerintah, yaitu kartu prakerja. Nah, kartu prakerja ini diberikan pemerintah secara cuma-cuma untuk membantu masyarakat atau orang-orang yang tidak mampu agar yang namanya bisa mendapatkan penghasilan kembali, yaitu melalui pemberian yang namanya daripada si presiden. Pemberian daripada si presiden itu juga berasal daripada masyarakat. Itulah apabila kita taat membayar pajak. Nah, atau untuk lebih dekatnya lagi, contoh dasarnya, ketika kalian ingin membuka suatu usaha kecil, mikro, nah ketika itu kalian harus meminjam yang namanya ke bank. Nah, di bank bagian yang di samping ada yang namanya CS, pasti ada yang namanya tulisan kredit usaha rakyat. Nah, disitulah bagian yang namanya peminjaman untuk orang-orang yang ingin membuka yang namanya usaha kecil atau usaha rumahan. Nah, yang ketiga adalah program yang ketiga, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk pemerataan ekonomi ialah pengembangan industri kecil. Nah, inilah tadi yang saya bilang itu program pemerintah yang dijalankan sekarang pada masa pandemi ini, yaitu yang namanya pemberian kartu prakerja. Nah, yang dimana tujuannya itu untuk memeratakan tingkat perekonomian yang ada di masyarakat, dan bertujuan untuk menyejahterakan setiap rakyatnya. Nah, yang berikutnya ada kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program komparatif corporate social responsibility. Dan yang berikutnya ada mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, ini juga sudah ada ya, undang-undangnya sudah ada tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang uang yang dituangkan di dalam undang-undang negara Republik Indonesia, sesuai dengan sama dengan halnya kita adalah negara yang namanya negara hukum. Nah, yang berikutnya program pemerintah, program pemberian jaminan akses kesehatan bagi masyarakat. Tadi kan sudah kita singgung di mana program ini yaitu untuk mengupayakan, atau langkahnya yang pertama adalah upaya pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu kebutuhan pokok atas yang namanya kesehatan dan pendidikan. Contoh programnya, yang pertama program perlindungan sosial, yang kedua program keluarga harapan atau PKH, program yang gencar-gencarnya ya, yang dimana program PKH ini itu yang berpendapatan per bulannya itu di bawah 1 juta, atau bagi orang-orang yang kurang mampu. Nah, yang ketiga ini, program yang ketiga, bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk siswa-siswa yang kurang mampu dan yang berprestasi. Sama halnya seperti di sekolah kita, ketika siswa berprestasi juara 1 sampai juara 3, maka biaya SPP akan ditangguhkan kepada
biaya dana BOS gitu nak. Jadi bersainglah untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, yang keempat adalah beasiswa. Nah, kalau beasiswa ini bisa disangkut pautkan ketika yang namanya ingin kuliah dari SMA, ingin menjalani yang namanya jenjang kuliah. Nah, di sini nak, beasiswa ini diberikan bagi mereka yang namanya terbagi dua, yang namanya kurang mampu dan yang kedua yang namanya pintar. Nah, beasiswa kurang mampu hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kartu keluarga yang tidak mampu dan telah tercantum di dalam PKH tersebut. Dan yang kedua, kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang berprestasi. Nah, sama seperti yang tadi, bantuan personil sekolah atau dana BOS diberikan itu kepada siswa. Kalau yang namanya di swasta diberikan kepada siswa yang berprestasi, yang dimana ketika juara satu, seperti sekolah kita sendiri, ketika juara satu biaya SPP itu ditangguhkan atau tidak dibayarkan ya nak ya selama 1 semester. Nah, begitu seterusnya. Nah, beasiswa dari yang terkecil sampai kepada yang namanya kemahasiswa. Itulah beasiswa. Kalau dinamakan kemahasiswa berarti jaminan yang diberikan daripada pemerintah kepada si siswa, kepada si mahasiswa. Itulah yang dinamakan beasiswa. Nah, yang berikutnya adalah jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, atau lebih disebut atau sekarang dengan istilah BPJS Kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah program kredit, lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. Nah, di mana program ini bertujuan untuk mempermudah para usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk memperoleh bantuan kredit dengan bunga yang rendah. Sama seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, adapun pengembangan usaha mikro kecil atau UKM ini, untuk mengembangkan UMKM di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai kebijakan. Salah satunya kredit usaha rakyat, di mana kredit usaha rakyat ini adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang fleksibel tetapi masih belum bankable, yang maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan yang namanya pinjaman. Nah, adapun kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta dalam menjalankan yang namanya program CDR tadi, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan itu sendiri. Contoh yang pertama, pemberian yang namanya beasiswa, sama seperti yang tadi Ibu jelaskan, tidak usah lagi Ibu ulangi. Yang kedua, memberikan dana untuk pemberian fasilitas umum, sama seperti tadi nak, dari rakyat kembali ke rakyat, uang rakyat kembali ke rakyat, sudah Ibu jelaskan juga. Yang ketiga, memberikan sumbangan untuk membangun fasilitas umum, sama aja. Dan yang berikutnya adalah mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, di sini pemerintah merupakan pembuat strategi dan kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. Nah, pemerintah harus secara konsisten mewujudkan penegakan hukum yang adil dengan harapan dunia usaha nasional dan internasional dan asing dapat bersaing secara sehat sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang berikutnya, program yang berikutnya yang diberikan pemerintah adalah subsidi. Nah, subsidi di sini adalah bantuan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Nah, tadi juga di sini sudah Ibu jelaskan ya.
Terus yang berikutnya, adapun tujuan daripada subsidi ini yaitu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat miskin dan menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap dapat menikmati pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan sosial. Nah, yang terakhir adalah pengenaan pajak. Disinilah kunci daripada semuanya, di mana pajak di sini adalah iuran yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak atau si masyarakat tersebut kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan baik mendapatkan balas jasa secara langsung. Dan pajak ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi. Nah, sekian nak yang namanya materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan agar materi ini dapat kalian mengerti. Apabila ada pertanyaan atau materi kita yang tidak mengerti, harap kembali disampaikan kepada ibu supaya kita bisa membahasnya ulang. Oke nak, sekian dulu pembelajaran kita. Tetap semangat dalam belajar, tetap berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat